Oke, saya akan coba memulai hari ini dengan pembahasan tugas 1. Nah, kalau tugas itu kan dikumpulkan di sekolah ya. Nanti setelah ini akan ada pemantapan, latihan. Nah, siap-siap saja nanti akan dievaluasi lagi ya. Begitu nih, Albert baru masuk. Yang Nana kita coba dulu, nggak semua ya, saya ambil contoh aja. Nanti kalau ada tanya jawab boleh. Ini cermin datar ya. Cermin datar. Ini cermin datar. Jadi si benda itu ada di depan cermin di sini, gitu ya. Nah, makanya bayangannya paling ini kan di matematik pernah yang disebut dengan pencerminan. Kayak begitu aja, refleksi ya. Nah, di sini dari mana ke mana coba kita perhatikan prinsipnya kembali lagi ya. Nah, ini disebut dengan jarak benda ini. Ya, itu jarak benda. Jarak dari mana? Jarak dari benda ke cermin, begitu ya. Jadi jarak dari benda ke cermin. Nah, kemudian nanti di belakang ini ada bayangannya. Yang mana bayangannya? Coba kita lihat lagi. Saya bedakan saja warnanya biar enak. Ini bayangannya begini. Nah, ini jarak dari sini. Nah, ini lihat. Gitu. Ini jarak bayangannya, gitu. Karena prinsip cermin datar itu adalah jarak benda S ya sama dengan jarak bayangan. Ada yang ngomongnya suka gini, anak-anaknya ini itu SO. Itu singkatan ya, S-nya distance, ininya O-nya object. Jadi the distance of object atau object distance. Sementara yang S-aksil itu disebutnya SI. Nah, itu singkatan dari image ya. Bayangan. Gitu. Dan dia prinsipnya di cermin datar itu ya anak ya ini selalu sama. Nah, gitu aja prinsip. Nah, karena dia bersifat maya, di sini kan maya. Ini kalau diperhatikan ini penting sekali, ini penting, sangat penting. Jadi kita bikin di sini garisnya putus-putus tuh, putus gitu. Karena maya. Ya. Kemudian kalau kita lihat ukurannya kan sama gede, jadi sama besar ya. Ya kalau kamu pengen konkret, lihat aslinya ya bercermin aja. Kan kalau ngaca, mau nyisir, mau dandan, mau pergi ke pesta, sekarang udah nggak ada pesta ya. Mau pergi ke gereja, mau pergi ke undangan, mau pergi acara resmi, nah itu kan ngaca itu kan begitu, bayangannya kan sama besar ya. Terus kalau kita lihat di sini juga dia bayangannya itu tegak. Gitu ya. Itu prinsip dari cermin datar. Ya, ini adalah cermin datar. Ingat sekali lagi, cermin datar. Kalau tanya-tanya ke saya nih Pak, cermin datar itu jari-jarinya berapa gede sih Pak? Ya, jari-jarinya besar sekali dia. Ya. Kalau jari-jari besar berarti fokusnya berapa Pak? Fokusnya juga besar sekali dia, cermin datar itu. Paham ya? Nah, untuk menggambarkan jalannya sinar, kemarin kan di lab itu sudah diajarkan. Ya, di sini harus pakai penggaris juga sih, agak lama sih ya. Kalau ini nanti bengkok-bengkok kan. Itu contoh di cermin datar ya. Kemudian anak-anak yang berikutnya, kalau kita lihat ya tadi yang saya sampaikan di sini, tolong diingat lagi. Jadi sifat bayangannya maya, tegak, sama besar ya. Tolong diingat, selalu begitu sifat bayangan. Dan yang kedua, nah ini agak menarik itu kalau di cermin datar, ini cermin datar juga, ini cermin 1 gitu kan ya. Ini cermin 2. Ini cermin 1, ini cermin 2.
ada 2 cerminnya. Berarti dia membentuk sudut ini, di sini sudutnya. Nah, ya, sudutnya berapa besar ya kita kasih aja alfa gitu. Kalau menentukan jumlah bayangan, kemarin kan N sama dengan berapa tadi? Itu tuh 360 ya, dibagi besar sudutnya yang ini ya, dikurangi 1 kalau mau mencari apa itu jumlah bayangannya saja. Jadi misalnya kalau alfanya 60 derajat, ini belum tentu 60 ya. Ini seandainya alfanya 60 derajat, berarti jumlah bayangannya sama dengan 360 itu ya, per 60 dikurangi 1 gitu ya. Jadi sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, 5 apa? 5 bayangan. Nah, di mana saja letak bayangannya? Kita bisa cari sebetulnya. Ya boleh aja ini 1, ini 2. Seingat saya ini saya kayaknya mesti roba yang ininya 1 saja, ininya 2. Karena saya tadi bikinnya begitu. Biar nyambung sedikit. Ini cermin yang ke-1, ini cermin yang kedua. Jadi artinya apa? Artinya ini benda ini, objek ini ya. Objek ini dipantulkan ke 2 cermin. Gitu ya anak-anak ya. Jadi dia dipantulkan dulu dari sini, dipantulkan dulu ke cermin 1 dulu gitu. Nah, kita bikin lagi apa di sini? Jarak benda kan gitu ya. Kayak tadi persis kayak 1 cermin. Kemudian di sini jarak apa? Jarak bayangan. Nah, ini kan S aksen. Begitu. Ngerti nggak? Bisa ya? Nah, berarti bayangannya kan ada di sini. Ada di sini kan bayangannya tuh. Baru 1 ya. Kemudian si objek ini juga akan dipantulkan ke cermin yang kedua, yang sebelah sini. Betul nggak? Kalau kita lihat. Nah, kita bikin lagi dia. Nah, yang paling penting ini perhatikan ya, ini selalu tegak lurus anak-anak ya. Hanya kamu dipakai busur kemarin sama jangka. Yang penting tegak lurus nih. Nah, ketemu lagi kan dia jarak. Kita ganti warna dulu karena beda pasti jaraknya, nggak akan sama ini. Nah, di sini ya ada jarak benda lagi ya, begitu ya. Nah, di mana berikutnya ada jarak bayangan lagi di sini. Nah, gitu. Ngerti ya? Nah, di manakah letak bayangannya? Ya di sini. Nah, jadi kalau kita sebut ini misalnya objeknya, berarti ini bayangan yang ke-1. Kalau ini disebut bendanya, gitu kan, B benda ya. Nah, ini bayangan yang ke-1. Berarti ini adalah bayangan yang kedua. Begitu kalau kita kasih nama. Ya, semua orang juga begitu ya. Kalau sebuah keluarga punya anaknya 1, ya kasih namanya 1 ya. Kalau punya anaknya 5, kasih anaknya 5 ya. Kalau punya anaknya 10, ya mesti kasih 10 atau. Walaupun kadang-kadang suka lupa nama anaknya. Sama ini juga. Jadi bendanya ada 1, di sini bayangannya ke sini 1, bayangan 1, bayangan yang kedua. Ngerti ya? Jadi kamu harus memperhatikan di sini. Nah, si bayangan 1 ini, ya kan? Ini ya, itu tuh akan dipantulkan lagi ke cermin yang kedua. Ini kan bayangan 1 tuh akibat cermin 1. Oke. Nah, dia akan menjadi benda kalau terhadap cermin kedua. Jadi kita pantulkan lagi tuh gitu. Ya, ada lagi di sini. Nah, tegak lurusnya ke sini ke cermin yang ini. Ya. Ini S lagi. Oke. Saya kasih warna beda. Pusing. Nah, warna banyak. Nah, terus beli ya. Nah, ini kan S aksen lagi ke sini. Begitu tekniknya. Ketemulah bayangan di sini. Nah, ini namanya bayangan yang ketiga. Gitu. Ngerti ya anak-anak ya? Terus ini efeknya begitu. Nah, tadi kan di sini bayangan yang kedua oleh karena cermin 2. Berarti ini akan menjadi benda terhadap cermin ke-1. Kita bikin lagi. Nah, itu ada ya.
jarak bendanya lagi ya, kita tulis di sini ya, yang ini ya. Nah ini S, oke. Nah ini adalah bayangannya ada di sini kan, berarti ini S aksennya. Nah ini berarti bayangan yang keempat, gitu ya. Itu nanti kayak gini. Nah, itu, oke, bisa ya. Nah, sekarang bayangan yang kelimanya sebelah mana? Ya, bayangan yang kelimanya sebelah mana? Nah, tentu sebelah sini. Ya, kalau kita lihat, ini kan akan tadi udah sini. Nah, ini dipantulkan lagi ke sini. Nah, ini ketemu lagi S-nya. Nah, ini di sini S aksen. Nah, ini bayangan yang kelimanya nih. Nah, ini bayangan yang kelimanya, anak-anak. Nih, bayangan yang kelimanya. Ini saya gambarnya nggak presisi nih. Ya, harusnya kalau pakai jangka ini presisi. Ya, boleh pakai jangka. Nanti kalau pakai jangka dulu, ini pakai busur, sudutnya pasti presisi. Jadi ada 5 nih ya. Saya ulangi lagi. 1, oke, 2, bolak-balik terus. 3, ya, 4, 5. Jadi apa yang kamu lukis di sini akan sama dengan apa yang kamu hitung di sana, ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya akan kasih menghitung. Kan dari kemarin ini melukis terus. Boleh saya terus dulu ya. Kalau kamu ketinggalan, nanti videonya, rekamannya saya kirim lah. Ya, ini gue Nevere, ini habis dari mana? Baru masuk. Yang belum ada adalah Hansen. Hansen belum ada ya, Hansen? Oke, belum ada ya. Saya lanjutkan ya. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, ini kalau di cermin cekung. Kalau kamu lihat nih cermin cekung dari mana? Dari sini. Ini kan diarsir belakangnya, ya. Nah, ini di depannya yang mengkilat. Ini cermin cekung namanya, cekung. Iya, cermin cekung. Sebenarnya dia tuh berbentuk bola, dia ke sini. Nah, ke sini dia. Terus melingkarnya di sini. Ya. Sorry, sampai jauh agak sini. Nah, ke sini. Jauh ya. Karena ini kan jari-jarinya ini, dari P ke O. Nah, cermin cekung itu jari-jarinya ya, anak-anak ya, itu jari-jarinya positif. Ingat ya. Karena itu cermin cekung itu disebut cermin positif. Jangan sampai salah ya. Cermin cekung itu disebut cermin positif. Oke. Nah, kalau kamu menyimak bayangan jalannya sinar pada cermin cekung itu ada 3. Sekarang kita mau cari ini berarti bendanya ya. Ini bendanya. Objeknya ini, objek. Ini objeknya. Oke, atau bendanya. Nah, berarti kan dari sini, dari benda ke cermin itu disebut apa? Disebut jarak benda. Sama kayak di cermin cekung juga, ini disebut dengan S-nya ya. Jarak benda. Oke, saya akan ngambil atau kita sama-sama ngambil sinar yang pertama, sinar yang datang sejajar ya. Ini sumbu utamanya ya. S itu sumbu utama. Ini yang ini nih. PFO, ini tuh sumbu utama. Oke, berarti sinarnya datang sejajar kayak tadi. Maka dia akan dipantulkan saat ketemu cermin ini. Kemana dia dipantulkannya? Dia akan dipantulkan menuju fokus ya. Nah, gitu. Begitu ya sifatnya. Kemudian kita ambil satu lagi sinar misalnya yang melalui titik PA ya, atau melalui jari-jari kelengkungan. Nah, dia datang sinar dari sini ke sini. Nah, begitu dia mengenai si cermin ini, dia akan dipantulkan. Pantulkan nggak akan diteruskan, nggak bisa. Nanti kalau diteruskan mah lensa ya. Nggak akan diteruskan. Dipantulkan lagi.
Dipantulkan kemana? Nah, kalau kamu lihat itu dia akan dipantulkan ke sini. Nah, tuh, kalau saya teruskan sinar ke sini, harus putus-putus dan memang nggak ada sinarnya. Oke? Yang merah juga nggak ada sinarnya, jadi dia tuh nggak akan pernah ketemu ini kalau diteruskan. Ya, artinya apa? Artinya si bayangannya itu tidak ada, dia adanya di jauh sekali ini. Gitu. Ya. Jadi bayangannya tuh ada di jauh sekali karena berkas sinarnya tuh datang sejajar begini. Nah, berarti sifat bayangannya ya tidak ada lah ya. Jauh sekali itu. Ya. Jadi titik jauh sekali di infinity. Begitu ya ceritanya. Yang nomor 1 cermin cekung. Kemudian saya kasih contoh yang berbeda. Nah, ini sekarang ada di titik P ya. Nah, kan belum ada ya. Tulis dulu dong, ini P, ini E, ini O. Oke. Sama lagi. Datang sejajar akan dipantulkan kemana? Ke fokus, ya kan gitu. Ya, begitu. Sekarang saya mau pilih misalnya mau ke fokus, dipantulkan kemana? Udah mengenai cermin, dia dipantulkan akan sejajar, dia sebutkan. Nah, ketemu titik potongnya di sini. Ingat ya. Nah, titik potong ini akan menjadi letak bayangan tersebut. Nah, ini salah, ini bukan titik-titik, harusnya lurus. Ya. Nah, di sini letak bayangannya. Jadi dari sini ke sini ini adalah bendanya, berarti di posisi ini jarak bendanya sama dengan jarak bayangan ini. Oke, makanya dia akan sama besar. Nah, karena jarak bendanya sama dengan jarak bayangan, gampang nih sebenarnya begitu aja. Kalau jarak bendanya lebih besar ya kan dari jarak bayangan, maka bayangannya diperkecil. Ngerti ya? Kalau jarak bendanya lebih kecil dari jarak bayangan, maka bayangannya diperbesar. Begitu konsep berpikir daripada cermin cekung ya. Jadi kalau kita lihat ini bayangannya nyata tentunya ya, nyata terbalik ya. Tadi kan ke atas bendanya ini nyata terbalik sama besar ya. Begitu. Oke. Nah, masih ada lagi contoh yang lain, misalnya kalau dia di sini gimana? Ya, nanti kamu bikin, saya belum bikin juga. Kalau di sini, nah ini ceritanya beda nih. Ini cermin cembung ini, lihatin cembung ke sini kan dia melengkungnya. Berarti ini yang mengkilatnya, berarti ini cermin cembung ini. Cermin cembung. Nah, karena dia yang mengkilat ini, cerminnya itu disebut cermin negatif ya. Jadi jaraknya negatif, fokusnya juga negatif. Nah, jangan sampai salah. Nah, sekarang kita pilih di sini berkas sinar yang menuju. Nah, ini ada titik P-nya belum ditulis. Ini fokusnya. Ini U-nya, ya kan? Nah, begitu dia menuju titik P, dia akan dipantulkan ke titik P tersebut. Ya. Nah, ini saya belum selesai nih gambarnya. Oh, ini ada. Kalau dia datangnya apa itu sejajar, maka dia akan dipantulkan dari mana? Nah, dari sini. Begitu. Nah, kalau kamu lihat ini, ya, kalau sinar pantul ini diperpanjang dan sinarnya nggak akan ketemu kan? Dia ketemunya harus perpanjangan sinar pantul, jadi ini diperpanjang ke sini, yang ini dia diperpanjang. Nah, ketemulah di titik ini. Nah, itu titik potongnya itu merupakan letak titik bayangan. Begitu. Jadi titik bayangan itu diperoleh dari hasil perpotongan sinar pantul. Ya, atau hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul kalau buat cembung. Jadi bayangannya sudah jelas. Maya di belakang cermin, tegak diperkecil. Begitu ya. Nah, ya. Saya waktunya sudah habis juga. Saya kira kamu ada pertanyaan-pertanyaan tentunya. Waktunya tinggal 2 menit. Nah, tugasnya diselesaikan dulu ya. Nanti
pertemuan berikutnya kita berlatih lagi, boleh tanya jawab lagi. Jadi 2 minggu dari sekarang nanti saya akan tes ya. Tes melukis, tes menghitung jarak benda, jarak bayang. Ya. Memang yang paling menarik adalah ambil cerminnya sendiri. Jadi cerminnya diletakkan di depan kita gitu ya. Nah gitu. Terus nanti kita maju mundurkan itu si bendanya kelihatan jelas. Tapi kan kamu nggak punya cermin cekung. Nantilah kalau ketemu di sekolah, ada di lab, saya kasih pinjam cermin cekung, nah kamu bisa maju mundur. Tuh kamu mau pakai katel boleh, pakai sendok boleh dicoba gitu ya. Cuman tapi pemantuannya nggak akan sempurna ya. Kalau pakai cermin benar-benar 100%.